Halo kaula muda Indonesia, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke Cing, kali ini Lupus akan ceritain alur film yang rilis di tahun 1982 yang berjudul Pengabdi Setan. Film garapan sutradara Sisworo Gautama Putra ini sangat terkenal pada masanya, bahkan sampai di dunia internasional. Dirilis dalam berbagai format seperti VHS dan kemudian DVD di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Keren ya, di era 80-an, film-film besutan dalam negeri labelnya udah internasional Cing, dan selalu ditunggu-tunggu rilisnya oleh dunia internasional. Bagaimana keseruan dalam film ini? Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. Diceritakan ada sebuah keluarga kaya raya yang jauh dari ajaran agama mendapat musibah dengan meninggalnya sang istri bernama Mawarti. Dia, Munarto, mempunyai 2 orang anak, 1 putra yang pendiam bernama Tommy dan seorang putri bernama Rita yang kecanduan pesta. Di malam pertama kematian sang ibu, Tommy yang tertidur di kamarnya didatangin sosok sang ibu yang mengetuk jendela kamar Tommy, yang kemudian memanggil Tommy untuk keluar, dan Tommy pun ikutin arahan sang hantu itu. Rita sang kakak melihat adiknya berjalan dengan tatapan kosong lewat jendela kamarnya. Dia pun mengintip yang menyaksikan sang adik bertemu dengan sosok kuntilanak mirip ibunya di bawah pohon besar. Tak percaya apa yang dilihatnya, Rita pun mencoba keluar. Pas buka pintu, ia terkejut dengan kemunculan Pak Karto, sang pembantu. Pak Karto, kok nakut-nakuti saja? Belum tidur, Non. Ada apa, Non? Nggak ada apa-apa kok. Esok pagi, Rita memasuki kamar Tommy yang masih tertidur dengan foto sang ibu di tangannya Tommy. Rita kemudian datengin sang ayah Munarto yang sedang santap sarapan di meja makan. Rita meminta izin ke ayahnya mau ke makam ibunya yang kemudian main ke rumah temannya. Rita pun sampai di makam sang ibu yang dipenuhi oleh karangan bunga. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima sang ibu di sisinya. Dan ketika Rita beranjak untuk melangkah, dia dikagetkan dengan kemunculan Tommy yang dipanggil Rita. Tommy langsung becir kabur bawa motornya. Tom! Tommy! 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 Ternyata Tommy datangin rumah temennya yang sedang kumpul. Mereka pun turut berduka atas kematian ibunya Tommy. Dan salah satu temannya Tommy menceritakan bagaimana dia pun terpukul dengan ditinggalkan oleh sang ibu, yang ia bilang untung ada seorang peramal yang menolongnya. Tommy pun menanyakan alamat si peramal itu, tetapi temannya sudah lupa di mana dan menyarankan Tommy untuk sambangi peramal yang lain. Saran dari temannya itu pun langsung Tommy jalankan dengan mendatangi seorang peramal yang mengatakan keluarga Tommy akan mengalami musibah dan satu persatu dari orang terdekat Tommy akan meninggal dunia, yang disarankan oleh sang peramal untuk memperkuat dirinya dengan ilmu hitam. Peti mati itu bukan melambangkan dirimu saja, tapi seluruh keluargamu hidupnya akan terancam. Bagaimana Ibu bisa tahu? Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam.
Di saat Rita pulang ke rumah, dia pun langsung masuk ke kamar Tommy yang sedang konsen belajar ilmu hitam dari banyaknya buku yang Tommy beli. Rita mempertanyakan tentang sikap Tommy yang berubah dan terkesan horor semenjak kematian sang ibu. Di saat itu tatapan Tommy kembali horor yang membuat Rita ketakutan. Dering telepon pun berbunyi yang diangkat oleh Rita menanyakan rumah Tommy, tetapi langsung ditutup. Dan telepon pun berbunyi kembali, diangkat lagi oleh Rita dengan nada tinggi dan ditutup kembali oleh Rita. Tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi yang dibuka oleh Rita, tidak ada siapa-siapa di luar. Rita pun tutup pintu dengan kencang dan kesal yang membuat foto keluarganya terjatuh dan pecah. Di waktu itu ada suara yang ternyata adalah Herman yang merupakan kekasih dari Rita. Yang kemudian Rita menceritakan ke Herman semenjak kematian sang ibu banyak kejadian-kejadian aneh di rumah ini. Termasuk Rita yang melihat Tommy berbicara dengan seseorang wanita terbang berjubah putih mirip ibunya. Kata orang, 40 hari setelah kematian, arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Suka nakut-nakuti Di malam hari, di saat mereka bertiga sedang di meja makan, sang ayah memberitahu akan ada seseorang yang mengurusi rumah karena sang ayah sudah menelepon agen. Baru aja dibicarakan bel pintu pun berbunyi yang dibuka oleh Tommy. Ternyata seseorang itu datang yang membawa surat tugas dari agen pembantu rumah tangga. Dia bernama Darmina. Selesai pesta, Herman pun antar Rita pulang ke rumahnya yang kemudian Pak Karto membuka gerbang rumah itu. Pak Karto pun menasihati anak perempuan itu, jangan terlalu sering ke pesta, lebih baik mengaji, sholat dan kirim doa ke sang ibu yang baru aja wafat. Sesampainya di depan rumah, Rita dikagetkan kemunculan sesosok sang ibu yang membuat dia histeris. Ilmu hitam yang dipelajarin Tommy semakin tinggi tingkat hayalannya. Tommy pun tersadar setelah sang ayah dan Mang Karto masuk ke kamarnya. Kemudian Munarto menyuruh untuk bongkar semua peralatan Tommy tentang ilmu hitam yang dikuping oleh Darmina. Munarto yang mau berangkat ke kantor melihat Mang Karto lagi ngap-ngapan di bawah pohon yang langsung didatengin oleh sang majikan yang menyuruhnya untuk pergi ke dokter dan istirahat. Herman di waktu itu datang dan bertemu dengan Munarto menanyakan Rita yang ingin mengajaknya pergi. Herman pun terkejut dengan hadirnya Darmina yang langsung dikenalkan oleh Rita. Kedatangan Herman ternyata mau ajak Rita ke tempat dukun yang akan memeriksa keadaan rumah Rita. Herman pun menceritakan sambil bermain piano bahwa dukun itu pasti akan memusnahkan setan yang ada di rumah itu. Ternyata pembicaraan mereka dikuping oleh Darmina yang ketahuan oleh Mang Karto saat mengepel rumah. Mang Karto pun inisiatif masuk ke kamar Darmina dan ditemukan tengkorak manusia serta alat-alat magic. Karto, lancang, tinggalkan tempat ini. Maaf, saya tidak sengaja. Di saat di kantor, Munarto didatengin Dewi, sang sekretaris yang bilang bahwa tempo hari ada tamu yang bilang untuk infokan ke Pak Munarto, jangan terlalu sibuk akan pekerjaan dan sibuk membangun visi, tetapi melupakan tentang mental, spiritual, dan agama, terutama keluarga Pak Munarto pribadi. Di tempat lain di toko buku, Tommy sedang membaca-baca. Tiba-tiba disodorkan satu buku oleh seseorang yang bilang bahwa usia Tommy masih muda, tapi wajahnya penuh ketakutan. Pria itu pun suruh Tommy belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Wajahmu penuh ketakutan.
dan kebimbangan. Usiamu masih terlalu muda untuk mempelajari buku itu. Ambillah. Bersembahyang dan mengajilah. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Keluarga kami tidak ada yang sembahyang. Saya belum bisa sembahyang. Diri atau rumah siapa saja akan mudah dimasuki setan kalau mereka tidak mengenal Tuhan dan menjalankan perintahnya. Tommy pun melaksanakan apa yang diomongkan pria tersebut di rumahnya. Tiba-tiba kaca jendela kamar pecah dan datang sesosok hantu yang mirip ibunya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Tommy. Mang Karto yang sedang berjaga melihat pintu gudang terbuka dan ia pun memasuki gudang itu. Di pagi hari, Tommy yang sedang memperbaiki motornya panggil-panggil Mang Karto, tetapi tidak ada sahutan dari yang dipanggil. Tommy pun kemudian datengin gudang dan dia terkaget ketika membuka pintu gudang itu. Pak Karto. Di tempat lain, Herman yang sedang asik mengendarai sepeda motor di jalan dikagetkan kemunculan sesosok wanita yang menyeberang tiba-tiba, yang membuat Herman oleng hindari wanita tersebut. Kemudian ia menghantam sebuah truk. Kematian Herman membuat Rita dan Pak Munarto kaget, yang langsung Rita pergi datengin rumah sakit. Di malam itu Rita datengin Tommy yang merasa heran tentang kematian Herman dan Mang Karto yang beruntun. Di waktu yang sama pintu rumah pun terbuka seperti ada yang masuk. Kemudian piano yang di tengah rumah berbunyi seperti bunyi yang dimainkan Herman tempo hari. Tiba-tiba sosok zombie berbentuk Herman hampiri Rita di rumah itu, yang membuat Rita histeris dan merasa sendiri tidak ada yang tahu dan dengar. Muncullah Darminah dari balik pintu yang akhirnya dipeluk oleh Rita dan berakhirlah kengerian itu. Rita pun mengalami trauma yang berat dan depresi sehingga dia terbaring lemas di kamarnya. Rita pun meminta kepada sang ayah untuk mendatangkan seorang dukun ke rumah itu karena Tommy dan Rita sering mendapat gangguan makhluk halus. Sebenarnya Pak Munarto tidak percaya akan hal tersebut karena dia ingin menuruti sang anak. Akhirnya dukun pun dipanggil ke rumah itu. Prosesi pun berlangsung dengan cukup menegangkan sehingga rumah tersebut bergoyang dan mendapat serangan kaca terbang yang menewaskan sang dukun. Tommy yang curiga akan gelagat dari Darminah, dia pun ikutin Darminah pergi di malam hari. Ternyata Darminah pergi ke pemakaman dan dia sedang membangkitkan Mawarti di kuburnya. Tommy yang melihat kejadian tersebut berteriak, yang kemudian zombie Herman dan Mang Karto disuruh Darminah untuk kejar Tommy. Bangkit dari kubur. Bangkit. Wah. Bangkit kau jasad Mawarti. Wah. Tidak. Bangkit. Jangan ganggu ibuku. Bunuh dia. Sesampainya di rumah, Tommy yang ketakutan gedor-gedor pintu rumah, yang kemudian Tommy bilang ke ayah dan kakaknya bahwa
Darminah telah membangkitkan Mangkarto, Herman, dan sang ibu untuk menghancurkan keluarga kita. Mereka bertiga pun periksa kamar Darminah yang ternyata orangnya ada di dalam kamar. Selamat malam. Tommy yang tidak percaya akan Darminah nekat ajak kakaknya untuk menggali kuburan ibunya di malam hari di saat hujan. Dengan semangat yang menggelora, mereka pun berhasil dan ternyata kondisi mayat ibunya masih baik-baik saja. Dengan basah kuyup, adik dan kakak itu mengendap-endap di dalam rumahnya, yang kemudian ketahuan sang ayah langsung marah menanyakan mereka berdua dari mana basah kuyup begitu. Tommy jawab mereka habis dari makam ibunya ingin membuktikan apa yang Tommy lihat kemarin malam. Karena Tommy takut tidur sendiri, dia pun tidur dengan sang ayah. Gangguan itu tidak berhenti, suara Mangkarto memanggil Tommy selalu membisikkannya. Yang tiba-tiba zombie Mangkarto bawa pocong muncul dari dalam lemari. Tak sampai di situ, Rita yang tertidur dikagetkan oleh zombie Herman yang ingin menciumnya. Sedangkan Tommy disibukkan dengan zombie Mangkarto yang dia tusuk pakai pisau malah membuat ganas sang zombie. Pak Munarto yang mendengar keributan di rumahnya kemudian membangunkan Tommy di sampingnya dan tiba-tiba zombie istrinya muncul dan gangguin Pak Munarto. Bercandaan istrinya ini ternyata tidak selembut ketika ia masih hidup. Mereka bertiga pun akhirnya terkepung oleh para zombie. Di saat itu, Darminah muncul dengan penampilan tercantiknya yang bilang akan membunuh satu persatu dari kalian bertiga. Habiskan mereka. Tunggu. Siapa kau sebenarnya? Kalian akan kubunuh satu demi satu. Dan akan kujadikan budak-budakku. Akan kuhancurkan manusia-manusia tak beriman seperti kalian. Tapi apa salah kami? Kau betul-betul manusia setan. Kami akan selalu datang di setiap diri manusia. Selagi agama cuma menjadi kedoknya. Pergi! Nyah kau dari rumah ini. Kami tidak akan enyah tanpa nyawa kalian. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Darminah. Para setan akan datang kalau agama cuma sebagai kedok atau KTP. Di saat mereka bertiga lari untuk keluar rumah, pas buka pintu muncul sesosok pria yang pernah ketemu Tommy di toko buku. Semua di belakangku. Kau pun akan kuhancurkan. Kau boleh hancurkan kami. Jangan kau bela mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma.
وهو العلي العظيم. Oke Cing, film ini pun selesai. Jangan sampai diri kita ini menjadi budak setan. Dia akan sangat senang dan selalu hadir selama manusia tersebut hanya menjadikan agama sebagai kedok saja. Terima kasih ya Cing. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya, yang pasti akan lebih keren dan kece lagi.